Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Kebumian tahun 2020 yang bagian astronomi. Kita ke nomor 42. Fenomena konjungsi superior dan konjungsi inferior paling banyak dalam satu periode sinodis planet Venus, yaitu 584 hari, adalah berapa? Oke, ada dua hal yang perlu kita pelajari ya. Konjungsi dan sinodis. Nah, kita pelajarin sama teman-temannya juga. So, kita bahas dulu konjungsi dan oposisi ya. So, misal saya punya simulator seperti ini, ada dua buah objek. Ini bintang, katakanlah, ini planet pertama, tempat observer berada. Dan ini planet targetnya, kita ngelihat planet ini, gitu ya. Nah, kita pelajari apa itu konjungsi dan apa itu oposisi ya. Coba kita jalankan animasinya. Nah, kondisi yang seperti ini yang dinamakan dengan konjungsi, yaitu saat kita melihat planet targetnya itu searah dengan matahari. So, searah ya. Searah, planetnya searah dengan matahari, lurus. Nah, lurus dengan matahari. Ini yang namanya konjungsi. Terus kita lanjutin. Nah, ingat ini observernya. Nah, sekarang kondisi yang seperti ini namanya adalah oposisi. Nah, oposisi itu kan artinya lawan ya. Nah, biar gampang ingetnya nih, oposisi itu kan artinya lawan. Kalau di politik, oh dia oposisi berarti dia non pemerintah, berarti lawan gitu. Bahasa Inggris juga tuh opponent, artinya musuh, lawan. Nah, ini juga gitu. Oposisi itu berarti posisi planet targetnya yang ini itu berlawanan arah dengan mataharinya. Jadi kalau misalnya kita observer dari sebelah sini, kita ngelihat matahari di sebelah sini, maka planetnya ada berada di berlawanan arahnya. Oke, berlawanan arah dari planet itu. Ini yang namanya oposisi. Saya ulang ya. Yang ini konjungsi. Observer melihat planet itu searah dengan matahari. Dan yang ini adalah oposisi. Observer melihat planet itu berlawanan arah dengan matahari. Gitu ya. Oposisi dan konjungsi. Nah, kalau planet yang kita amati adalah planet dalam, alias jari-jari orbitnya lebih kecil daripada jari-jari observernya, pengamat. Katakanlah nih observernya 1 AU di bumi, terus mengamati planet dalam. Oke, planet yang orbitnya berada di dalam orbitnya bumi, misalkan seperti ini, orbitnya 0,58 ya, tanah nih random aja. Maka konjungsinya ada dua jenis. So, kita mulai. Nah, kayak gini. Ini kan konjungsi juga nih. Saat observer melihat matahari dan planet targetnya itu searah, lurus. Nah, konjungsi yang seperti ini namanya konjungsi superior, yaitu saat mataharinya yang berada di tengah-tengah. Oke, terus. Nah, kalau kayak begini, ini kan lurus juga nih. Observer melihat planet targetnya lurus searah dengan matahari, tapi planet targetnya berada di tengah-tengah. Nah, kondisi ini namanya konjungsi inferior. Oke, saya ulang. Ini konjungsi superior, mataharinya yang di tengah. Ini konjungsi inferior, planetnya yang ada di tengah-tengah. Oh iya, kalau kita melihat ini planet dalam, planet yang orbitnya berada di dalam orbit kita, orbitnya bumi for example, maka tidak ada peristiwa oposisi ya. Hanya ada konjungsi, tapi 2 kali. Konjungsinya jadi 2 kali. Ada inferior dan superior tadi. Oke? So, kita recap
konjungsi tadi contohnya model seperti ini. Targetnya searah dengan matahari. Terus oposisi yang model seperti ini. Targetnya berlawanan arah dengan matahari. Terus konjungsi bisa kita bagi dua, yaitu konjungsi inferior model seperti ini. Planetnya atau targetnya berada di antara pengamat dan matahari. Targetnya berada di tengah-tengah. Terus konjungsi superior saat mataharinya yang berada di tengah-tengah. Terus kita bahas periode sideris dan sinodis. Sebenarnya di soal sinodis aja sih, tapi sekarang kita bahas siderisnya. Kita balik pakai animasi tadi. Terus kita set misalnya target kita Venus tadi ya. Nah ini, Venus orbitnya berada di dalam orbitnya Bumi. Pernah dalam berarti ya. Kita bahas sideris dulu. Periode sideris itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh planet untuk mengelilingi matahari satu kali, tepat 360 derajat. Oke, so for example kayak gini, tadi di sebelah sini, Venusnya. Aduh, kelewatan. Nah, segini. Balik dikit. So, tepat 360 derajat, pokoknya waktu yang dibutuhkan untuk Venus mengelilingi matahari, itulah yang dinamakan periode sideris. Oke. Sekarang kita bahas sinodis. So, kita setup dulu, misal kondisi awalnya seperti ini ya. Bahwa posisi Venus itu berada 46,1 derajat ke arah barat dari matahari. Kayak gini. Nah, satu periode sinodis itu adalah saat kita melihat lagi Venus berada 46,1 derajat lagi ke arah barat dari matahari. Ini kebetulan sudutnya segini ya. Kalau nanti dapatnya misalnya 10 derajat, ya nggak apa-apa, balik lagi pokoknya ke 10 derajat. Intinya, balik ngelihat target dengan posisi yang sama patokannya terhadap bintang. Kalau awalnya kita melihat misalnya planetnya berada 10 derajat di sebelah barat matahari, terus muter sampai kita melihat lagi planet itu berada 10 derajat di sebelah barat dari matahari. Nah, waktu itulah yang namanya periode sinodis. Kita coba pahami pakai simulasi ini ya. So, posisi Venus berada di sebelah sini. Dan nanti kita cek lagi kapan dia berada balik lagi sampai ke sudut yang sama ini di sebelah barat. Kita mulai. So, berarti periode sinodisnya itu mulai dari saat ini sampai sini. Nah, ini. Di posisi ini kita melihat lagi bahwa Venusnya berada 46,1 derajat di sebelah baratnya matahari. Walaupun posisi awalnya tadi di sebelah sini ya, tapi bukan posisi awal patokannya, tapi adalah kita ngelihat targetnya dibandingkan dengan matahari. Nah, kayak gitu. Itulah yang namanya periode sinodis. So, sideris tadi 360 derajat, sinodis tadi waktu sampai dia balik ke posisi yang sama terlihat dari bintang patokannya. Dah. Nah, berarti kita coba hitung langsung dong kalau gitu. Berapa kali konjungsi superior dan berapa kali konjungsi inferior kalau kayak gitu. Oke? So, berarti anggaplah ini posisi awal. Nanti kita cek lagi kapan Venus berada 46,1 derajat di sebelah baratnya matahari. Sekalian kita hitung berapa konjungsi superior dan konjungsi inferior lah ya. Kita mulai. Satu kali konjungsi superior. Satu kali konjungsi inferior. Dah, balik lagi ke posisi yang sama. Posisi dalam maksud ini ya, terlihatnya ya. Posisi 46,1 derajat di sebelah baratnya matahari. Oke.
So, jadi memang dalam satu kali periode sinodis planet itu, planet dalam akan terjadi satu kali konjungsi inferior dan satu kali konjungsi superior. Nah, berarti kalau balik ke soal tadi udah jelas, berarti jawabannya adalah yang E. Sekali konjungsi inferior, sekali konjungsi superior. Oke? Nah, soal model seperti ini cukup lumayan sih. Karena udah harus paham dulu konjungsi itu apa, sekalian kita bahas oposisi sih tadi. Terus sinodis sama sekalian kita bahas sideris tadi ya. So, bagi yang mau coba pelajari tipe soal mekanika benda langit, bisa cek playlistnya. Bagi yang mau dukung Udaniko, bisa lewat traktir.id/udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 42 ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.